Kalau di dalam surat Al-Alaq atau Iqra itu ayat sajadahnya pada akhir. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Nah itu dia. Akhirnya kan dia ayat sebelumnya fal yad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti' wasjud waqtarib. Itu dalam surah Al-Alaq. Kalau kita agak sedikit membingungkan sekiranya sholat fardu karena itu di akhir surat. Karena itu di akhir surat. Kalau imam langsung sujud, biasa makmum menghirup pikuk tuh. Apa ngentam? Bagi makmum yang tidak paham kalimat wasjud waqtarib itu, bingung dia nih. Biasanya kan sudah selesai ayat itu, surat itu, ruku. Ini langsung pula dintam sujud. Lantak jamaah mengucap subhanallah kata dia. Hirup pikuk jadi jamaahnya. Maka saya sampaikan perkara ini, kalau sekiranya ada imam yang berbuat seperti itu, maka ikut saja, jangan pula subhanallah. Karena itu memang sudah dicontohkan oleh Nabi, sudah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama dengan Nabi, bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, ketika membaca Iqra, Nabi sujud pakai pas sampai ayat wasjud waqtarib. Itu kan maknanya sujudlah. Itu kan perintah wasjud dan sujudlah waqtarib dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sujudlah, perintah itu di situ. Wasjud maka sujudlah. Nah, kalau dengan sebab sujudlah, maka sujud. Terus di dalam surat Idza Sama'un Syaqqat atau surat Al-Insyiqaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sampai di ayat itu sujud. Kalau ini agak lumayan karena dia di tengah-tengah. Nanti boleh setelah berdiri, setelah sujud, berdiri lagi sambung. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Tidak ada masalah. Kalau di Iqra itu wasjud waqtarib, sujud. Kalau kita lagi sholat, terus langsung berdiri lagi, barulah ruku, barulah iktidal. Jadi itu yang sedikit membingungkan kita barangkali. Kalau pas ayat yang ada pada surat Al-Alaq. Makanya sebahagian imam kadang-kadang kalau membaca itu daripada jamaah bingung, lebih baik tidak sujud lah. Itulah dia. Dia untuk mengambil kemaslahatan. Tapi kalau sudah semua jamaah paham seperti ini umpamanya, ya alangkah baiknya sujud ketika membaca surah Al-Alaq, karena jamaah sudah tidak bingung lagi, sudah tahu semuanya. Kalau sudah ada perintah wasjud waqtarib, langsung sujud. Berdiri balik, terus langsung sujud. Ini ruku, baru iktidal. Terus dikerjakan seperti biasa. Di dalam riwayat yang lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, sajada Rasulullah fiha yakni an-najm wal muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah itu sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm. Ketika membaca surat An-Najm, maka Rasulullah sujud tilawah. Dan orang-orang Islam semuanya sujud tilawah yang mendengarkannya. Bahkan orang-orang musyrik, jin sekalipun yang mendengarkan kalimat yang dibaca oleh Nabi. Yang dibaca oleh Nabi itu dari surah An-Najm, bahkan jin pun ikut sujud. Orang-orang musyrik pun ketika itu ikut sujud. Yang ada di Mekah, Nabi membacanya waktu di Mekah. Karena orang musyrik itu sebahagian di antara mereka paham apa yang diinginkan dalam ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi itu. Beda dengan kita. Kalau kita kan tidak paham bahasanya. Kalau orang-orang Arab sana paham dia apa yang dikehendaki ayat itu. Sampai mereka ketika mendengar bacaan surat An-Najm dari Nabi, orang musyrik pun ikut sujud.
karena dia sudah mendengarkan ayat itu, ya langsung sujud. Wal amal ala hadza inda ba'di ahli ilmi yarawna sujuda fi suratin najm. Jadi para ulama, para ahli ilmu, mereka mengatakan atau mereka berpendapat bahwa di dalam surat An-Najm itu ada perintah untuk melaksanakan sujud tilawah. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebahagian ulama yang lain min ashabin nabi, dari kalangan para sahabat Nabi, wa ghairihim, dan yang lainnya, laisa fil mufassal sajadatun. Pada ayat mufassal mulai dari surat Qaf itu tidak ada sujud tilawah. Sebahagian mengatakan seperti itu. Ini pendapat yang dipakai oleh Imam Malik. Kemudian kaul yang pertama tadi, di dalam surah An-Najm itu ada sujud tilawahnya, itu dipakai oleh ulama atau dipegang oleh Imam As-Saur, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Ini yang memegang pendapat bahwa di dalam surah An-Najm itu ada sujud di ayat yang ke 62. Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Nah, itu kan ada perintahnya, fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah oleh kalian Allah. Jadi itu karena ada perintahnya, sujudlah kalian kepada Allah, maka sujud. Ini di dalam surat An-Najm. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi tentang surah An-Najm ini ada riwayat dari Zaid bin Sabit. Pada waktu itu qara'tu 'alan Nabi An-Najm. Jadi Zaid bin Sabit membacakan surat An-Najm ini tadi di hadapan Rasulullah. Falam yasjud fiha. Kemudian Zaid bin Sabit sampai ayat fasjudu lillahi wa'budu. Zaid bin Sabit tidak sujud, maka Nabi pun tidak sujud. Jadi ulama menjelaskan laukanatis sajadatu wajibatun lam yatrukun Nabi. Kalau sekiranya sujud itu wajib, maka Nabi tidak mungkin meninggalkannya. Kalau Zaid bin Sabit mungkin tak tahulah kan. Ini Nabi tak mungkin tak tahu. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sujud yang ada di sini pada ayat-ayat sajadah ini bukanlah wajib, melainkan keutamaan sunat yang ditekankan, kesunahan yang dipraktekkan oleh Nabi, tapi tidak seluruh kehidupannya. Maksudnya ada sesekali Nabi tidak sujud ketika membacanya. Dan ini sebahagian ulama berpendapat bahwa riwayat ini menceritakan tentang seorang murid yang membaca Al-Quran di hadapan gurunya. Maka kalau terjadi proses yang seperti itu, kalau di dalam pendidikan hafalan Al-Quran itu disebut dengan setoran. Ketika seorang murid menyetorkan hafalannya kepada guru tepat pada surat Sajadah, maka murid tidak sujud, guru juga tidak sujud. Nah, ini kalau dari riwayat ini, sebagian ulama mengatakan itu. Ngapa kok Nabi tidak sujud? Karena Nabi mendengarkan bacaan seorang murid yang menyetorkan hafalannya kepada gurunya. Tapi kalau baca sendiri ataupun baca ketika bersama-sama yang didengarkan oleh orang lain, seorang guru kok membacanya di hadapan murid-muridnya, mengajarkannya, maka alangkah baiknya sujud. Oke. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fi shad. Qala Ibnu Abbas walaysat min azaimis sujud.